Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda. Siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat berkompetisi. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita mulai dengan berdoa dulu juga membaca Al-Quran. Pada kelas, alhamdulillahnya. Ista'in, Iqra basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, kita membaca Quran surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Nah, semoga dengan kita berdoa dan juga membaca Al-Quran tadi, pembelajaran hari ini lebih lancar ya. Apa yang akan disampaikan nanti akan dipahami oleh anda semuanya. Baik, ada. Sebelum memulai kita bahas dulu ya. Yang bertaklur tolong rekaman ya. Kita cari. Zahra, Dariana, Smita, berarti hadir semua ya hari ini. Alhamdulillah. Oke. Kita minta tolong dulu sama Neta. Lihat kanan kirinya, apakah ada sampah. Dan kemudian juga karena kita meninjau dari sisinya ada fotografi. Kalau belum, kalau tidak bukan ya. Dan siap untuk belajar hari ini? Siap Bu. Ada yang tahu kita hari ini mau mempelajari apa? Ya, hari ini kita akan mempelajari mengenai blogger. Nah, sebelum ibu memasuki pembelajaran hari ini, kita akan sedikit mengulas pembelajaran pada minggu lalu. Ada yang masih ingat? Oke, Zahra, silakan. Kita sebelumnya itu adalah hukuman berarti Islam yang ketentuannya sudah diterapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan Hadis, sehingga tidak dapat diubah oleh manusia. Nah, sekali Zahra. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai hudud ya. Hudud itu adalah hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan juga Hadis, yang mana itu tidak bisa diubah-ubah oleh manusia. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai buhor. Anda tahu apa buhor ini? Karena belum mengetahui ya, berarti ini pertama kali mempelajari ini ya. Nah, kita akan membahas mengenai pengertian dari buhor. Nah, buhor itu adalah secara terminologinya adalah jamak dari isim, yaitu berarti yang berarti mencari dan juga berarti maksiat dan melampaui batas berpaling dari kebenaran dan dolim. Nah, kemudian juga menurut pengertian secara bukan adalah orang-orang yang menentang atau memberontak hukum Islam yang terpilih secara sah. Nah, gunakan dilakukan bukan ini bisa berupa memisahkan diri dari pemerintahan Islam, memperketat pemimpin atau menolak dari kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Nah, maksud dari memberontak ini bukan berarti misalnya dalam pemerintahan ketika tidak sama pendapat dan kita memberontak dan seperti itu ya. Nah, maksud dari memberontak ini adalah misalnya ada senjata, ada tumpahan darah, pokoknya penentangan yang benar-benar itu berlebihan lah. Nah, itu yang disebut dengan buat atau pemberontakan. Nah, kemudian ciri-ciri buat. Nah, seseorang yang baru bisa dikategorikan
pegawai kuat, itu ada beberapa kriteria ya. Yang pertama, mereka memiliki kekuatan, baik itu berupa pengikut mereka dan juga maupun senjata. Nah, dari kriteria ini bisa disimpulkan bahwa yang menentang pemimpin atau pemerintahan tidak memiliki kekuatan dan senjata tidak bisa dikategorikan dikategorikan dalam golongan kuat. Jadi intinya mereka ada kuat dan senjata. Nah, kedua, memiliki takwil. Nah, takwil itu juga disebut dengan alasan. Nah, ada sebenarnya mereka keluar. Kenapa alasan mereka keluar dari kepemimpinan itu? Nah, atau tindakan mereka yang berkorban. Kemudian juga mereka memiliki pengikut yang setia kepada mereka. Jadi mereka banyak yang pengikutnya. Kemudian juga memiliki iman yang imam yang ditaati. Jadi mereka punya satu pemimpin yang sebagai ketua dalam pemerintahan itu. Nah, dan mereka sangat setia terhadap pemimpin ini. Nah, dari sampai sini paham Anda? Oke. Coba Anda kembali ke salah satu. Apa tadi ciri-ciri dari yang bisa disebutkan mereka itu termasuk kuat? Jadi kekuatan yang berupa fisik maupun senjata. Kedua, Memiliki satu alasan atas tindakan mereka keluar dari kepemimpinan. Tindakan mereka mengabaikan. ketiga, Memiliki pengikut yang setia kepada mereka dan yang keempat memiliki imam yang ditaati. kita membaca rencana gambar ini ya. Oke, selanjutnya kita lanjut dulu ya. Selanjutnya tahap menghadapi kaum kuat. Nah, bagaimana sih menghadapi dari kaum kuat atau bawahan ini? Nah, yang pertama, kita bisa mengirim putusan. Putusan ini kita kirim untuk mengetahui atau pemerintahan ini mengirim putusan untuk mengetahui penyebab terjadinya pemberontakan. Apabila pemberontakan itu tidak perbuatan orang kuat, maka perlu diberikan penjelasan dan pemahaman yang benar tapi tidak ketahuan dan keraguan itu bisa hilang dan mereka bisa kembali taat lagi. Nah, yang kedua, kita lalu pertama tidak dapat hasil, maka langkah selanjutnya adalah memberikan nasihat kepada mereka dan juga mengajak mereka agar kembali taat kepada pemimpin yang sah dan sebenarnya. Nah, selanjutnya yang ketiga, jika usaha kedua tersebut tidak berhasil, pemerintah itu bisa memberikan ultimatum atau juga ancaman bahwa mereka akan menjalani. Dan jika setelah memberikan ultimatum itu mereka menjawab, maka harus dilakukan. Nah, maksudnya di sini adalah ancaman itu bukan berarti kita mau perang atau mau perang kayak apa namanya senjata-senjata yang menyakiti lah, bukan seperti itu ya maksudnya. Maksudnya itu kita mau peringatkan mereka, misalnya kalau mereka tidak kembali bergerak atau masih memberontak, kita akan pemerintah itu akan memberikan tindakan yang tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, kemudian jika semua upaya yang dilakukan tidak atau juga berhasil, maka bisa dilakukan dengan melakukan tindakan tegas atau memerangi mereka. Dan memerangi mereka itu memberikan benar-benar memberikan tindakan tegas dari itu. Ada lagi dengar dan nasihat atau hukum ucapan-ucapan lain gitu. Karena mereka tidak bisa lagi kembali melakukan upaya yang semuanya mereka sudah tidak, maka perlu dilakukan tindakan yang tegas atau memerangi ini. Nah, kemudian selanjutnya status hukum kuat. Oh ya, sebelum masuk sini, tadi kita menghadapi kaum kuat itu berapa? Nah, jadi kita menghadapi kaum kuat ini berapa? 40. Nah, 4. Yang pertama, mengirimkan keputusan untuk mencari tahu penyebab dari pemberontakan ini. Yang kedua, menasihati. Yang ketiga, yang berhasil, maka usaha-usahanya dari hukum. Nah, yang keempat, mengurangi hukum. Nah, sampai mereka kembali sadar ya. Nah, kemudian lanjut status hukum kuat. Nah, hukuman bagi pelaku kuat secara jelas kita disebutkan dalam Al-Quran ya, yaitu penyimpanan sebagaimana dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 9 yang bunyinya itu bisa surat Anda membaca ini. Kalau Anda sekarang ayat sampai
Baik, nah terima kasih Mita. Nah, di sini sudah dijelaskan oleh surat atau 9 ya, di mana bila ada dua golongan berperang, ya, maka terjadilah perubahan. Jika salah satu menyakiti atau menzolim kepada kaum lain, maka berangkatlah yang menzolim kepada mereka kembali ya. Kemudian jika golongan itu kembali, maka ada mereka. Jadi ini merupakan satu dari tahap untuk hukum dari kuat ini. Nah, kemudian dari ayat juga bisa kita pahami bahwa orang tua itu yang jika telah mereka bertaubat, maka taubat itu dapat diterima ya, dan tidak boleh dibunuh. Nah, oleh karena itu orang-orang yang bertaubat itu tidak boleh diperlakukan secara tidak, apalagi sampai dibunuh. Nah, mereka cukup hanya ditahan hingga menyadari kesalahannya. Jadi pelaku hukuman ini itu kita tidak bisa menjelaskan tadi katakan oh yang kafir dia memberontak dari Islam gitu. Tidak ya, mereka tergantung masing-masing. Tapi kita harus berusaha agar mereka kembali lagi di jalan yang benar. Kalau misalnya mereka tertawa itu tidak boleh kita lakukan dengan kejam ya, atau sampai mereka itu. Kita kan pernah menyadari kesalahannya. Nah kemudian, ini kita membahas hukum memerangi dan juga batasannya. Nah, para ulama ini ya membagi umat ini dalam dua kategori hukum, yaitu yang pertama, buat itu yang wajib diperangi, kemudian buat juga tidak boleh diperangi. Nah, yang wajib diperangi ini adalah mereka yang melakukan hal-hal yang pertama itu melakukan penyerangan terhadap wanita ya, pada perempuan atau masyarakat sipil yang berada di masyarakat yang disebut dengan aman ya. Nah kemudian yang kedua, mereka menyemangkan perkembangan dengan melawan kaum yang musyrik. Nah kemudian yang ketiga, mengambil bagian dari kaum muslimin yang secara tidak sah. Dan keempat, tidak mau menyerahkan hak yang telah dibolehkan atas mereka, baik menyangkut hak Allah seperti zakat maupun hak makhluk seperti itu, maupun hak seperti pajak, utang dan lain sebagainya. Nah kemudian yang kelima, secara jelas mengadakan atau melakukan pembangkangan ya, untuk menjatuhkan pemimpin yang telah sah dan yang wajib kita taati. Nah, begitu. Nah, jadi dari penjelasan ini yang wajib kita perangi itu ada beberapa ya. Berapa lagi? 5 ya. 5. Apa saja terjadi kita dalam melakukan penyerangan terhadap perempuan atau masyarakat sipil yang berada di wilayah Al-Amin. Yang kedua itu merintangi atau menghambat perjuangan jihad dalam kaum musyrik. Ketiga, mengambil bagian dari umat muslim secara tidak sah. Yang keempat, tidak menyerahkan hak yang telah diwajibkan atas mereka. Terus dan yang kelima itu secara jelas menyatakan pembangkang untuk menjauhkan iman atau pemimpin yang dipaksa dibalik dan beritaati. Nah, untuk pada kita. Nah, sampai di sini ada tahap dulu. Dan kita masuk kepada hikmah adanya hukuman bagi pelaku. Nah, di sini ada beberapa ya. Kita tolong mana berkata satu orang. Baik, akan adalah hikmah adanya hukuman bagi pelaku. Yang pertama yaitu hukuman bagi pelaku bukan bertujuan agar individu atau kelompok tidak mudah melakukan pemberontakan terhadap negara yang sah. Yang kedua, hukuman ini menunjukkan bahwa Islam melindungi kedaulatan negara yang sah. Yang ketiga yaitu hukuman tersebut juga mencegah individu atau kelompok bertindak semena-mena di luar jalur konstitusi yang berlaku. Yang keempat yaitu memberikan
mereka ini benar atau tidak gitu. Nah, kemudian juga ini dua pertanyaan ini menunjukkan bahwa Islam melindungi kedaulatan negara yang satu negara yang aman dan adil akan menciptakan kehidupan masyarakat yang berdamai dan bebas sejahtera. Kemudian hukuman ini juga untuk mencegah individu atau kelompok menggerakkan di luar jalur konstitusi yang berlaku. Nah, kemudian juga memberikan efek jerak kepada pelaku membuat agar tidak mengulangi perbuatannya dan memberikan pemahaman bahwa perbedaan pendapat itu bisa dilakukan dengan disampaikan melalui cara yang benar, sesuai dengan perbuatan pelaku ya, tidak mengatakan perbuatan pelaku. Nah, sampai di sini Anda paham? Baik, sekarang kita akan melakukan diskusi kelompok ya. Itu akan membagi Anda menjadi dua kelompok. Nah, yang di sebelah kanan ibu itu kelompok satu, yang sebelah kiri itu kelompok dua. Nah, tugas Anda akan diberikan akan dilakukan seperti ini. Anda diskusikan, kemudian nanti Anda presentasikan ya. Jika ada yang kebingungan nanti bisa ditanyakan saja ke saya. Kasih waktu selama 10 menit. Setelah itu Anda semua silahkan presentasi. Apa lagi? Kemudian sudah habis yang Anda silahkan nomor satu maju keluar ya. Baiklah, hasil diskusi kami. Ciri-ciri dari yang pertama yaitu keluar dari ketaatan kepada pemimpin bangsa. Yang kedua memiliki kekuatan atau kepasukan pada masyarakat. Yang ketiga yaitu bermaksud pada kewirausahaan. Dan yang terakhir sebenarnya kepulauan darat. Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kelompok dari kelompok satu. Kita akan presentasi pada kelompok satu. Nah, selanjutnya kita akan berdua, silakan. Baik teman-teman, kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Pertama yang kita lakukan ada di kaum berupa ini yang pertama nasihat. Memberi nasihat dan ingatkan agar mereka menaati pemimpin yang salah. Yang kedua, Islam perdamaian, mengajar perdamaian dan menawarkan perdamaian secara baik. Yang ketiga yaitu perjanjian. Jika mereka mau berjanji, dibuat perjanjian untuk tidak kembali. Yang keempat itu perang. Jika tetap menabrak dan menimbulkan kerusakan, maka diperangi sesuai syariat. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena semua kelompok sudah tampil ini. Nah, untuk memberikan pendapat kepada Anda, pendapat kuis interaktif. Nah, nanti silakan Anda jawab dari sini. Nah, di sini ada beberapa soal ya. Nah, ini kelompok satu. Apa yang bisa? Silakan. Nah, nomor 2
nggak boleh nilainya udah lagi. Yang lain semangat. Gimana Nanda? Yang Nah, selanjutnya, satu sempurna kedua dalam Islam adalah siapa yang bisa? Otiana, silakan. Betul, ulangan buat Otiana. Nah, untuk soal terakhir, nah, ruangnya adalah kita, nah, sampai di sini apakah Anda paham? Ibu minta satu orang kepada Anda untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang bisa? Bahkan Zahra? Ya, Pak. Ya, inilah oleh teman-teman semuanya. Karena sudah sangat antusiaskan sepertinya pada hari ini ya. Adapun dari yang akan disimpulkan, bukan adalah hal-hal yang menyatakan atau merupakan Islam yang terpilih pada saat utamanya yang dilakukan tetap bisa berubah, memisahkan diri dari universitas Indonesia, menyebabkan pemerintah, pemimpin atau menolak kepada kewajiban yang dikenakan kepada mereka berdua. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Zahra. Terima kasih Zahra sudah menunjukkan pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk sekalian, bahwa itu adalah orang-orang yang menunjukkan atau menggunakan Islam yang terpilih secara sah. Akan melakukan bisa berupa memisahkan diri atau menolak sebagai kewajiban yang diberikan kepada kita. Nah, kemudian juga tahapannya itu adalah 4 lagi ya sebenarnya. Pertama, kita mengingat keputusannya untuk mencari tahu apa yang menyebabkan mereka buat ini. Kemudian kedua, melakukan kalau tidak berhasil kita nasihati mereka. Kita pemerintah ini mengajak agar kembali kepada jalan yang benar. Yang ketiga, kalau sebuah tidak berhasil maka berikan ancaman. Ancaman ini bukan berarti menyerah atau yang maksudnya ini adalah memperingatkan jika tidak kembali akan diberikan tindakan tegas. Nah, kemudian yang keempat, jika semuanya tidak berhasil, segala upaya yang kita lakukan tidak cukup, maka perangilah. Nah, maksud perang ini adalah pemberitahuan memberikan tindakan yang benar-benar tegas sesuai dengan syariat Islam. Nah, sampai di sini Pak. Nah, karena waktu kita sudah tidak cukup ya dalam habis. Sampai di sini aja pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk minggu depan, Anda akan melakukan ulangan harian. Jadi, persiapkan semaksimal mungkin di rumah ya. Nah, soalnya ini akan berupa materi yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, sampai di sini Pak. Paham Bu? Baik. Nah, kita tutup saja ya. Mohon kepada kelas untuk pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
berkaca, persiapkan untuk ulangan berikutnya. Ya, Bu.